Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak ada henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau kita berbandingkan antara nikmat dan tidak nikmat, itu banyak nikmatnya. Dan sampai detik ini kita hingga bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabatku melalui video yang menandakan bahwa diri saya dan Anda itu adalah diberikan kenikmatan sehat walafiat. Salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana memperjuangkan kita dari mulai zaman jahiliyah sampai akhir hari ini. Kita itu adalah orang-orang yang diuntukkan atas perjuangan beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana begitu luar biasanya kekeh menjalankan perintahnya Allah, mandat dari Allah langsung, sehingga kita bisa menikmati suasana dan zaman yang canggih ini. Itulah awal muasalnya dari perjuangannya beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan coba belajar bersama menerangkan tentang bagaimana sesuatu yang disembunyikan dalam hati kita, apakah hati kita itu bisa diketahui atau tidaknya. Mari kita bahas tentang ayat itu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Kul, maka katakanlah, in tukhfu, Allah itu tidak akan luput mengetahui sesuatu apa yang Anda lakukan atau yang Anda sembunyikan di dalam hati, walaupun sekecil apapun niat Anda dalam menjalankan kehidupan. Apakah itu buruk, apakah itu baik yang ada di dalam hati Anda, yaitu dalam denyutan hati Anda, maka Allah itu akan tahu. Karena Allah itu mempunyai sifat Sami'ul Basir. Dan Allah pun mengawasi dengan sifat Al-Muhaiminnya. Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita semua. Dan disitulah apa yang ada di dalam hati kita. Niat baikkah, niat burukkah, maka semuanya akan mendapatkan risikonya. Jadi Allah itu jangan kira dianggap buta, jangan dikira anggap budak, jangan dikira Allah itu tidak mengawasi kita. Semua dengan sifatnya Allah. Allah itu maha segalanya. Jadi jangan kita menganggap bahwa Allah itu dengan caranya kita berbuat salah, Allah itu tidak langsung semerta-merta memberikan azab, memberikan siksa. Tapi ingat, dalam proses perjalanan kehidupannya, siksa itu ada 3. Sebelum mati, yaitu dalam kubur, dan di akhirat. Dan barang siapa orang yang menganggap Allah itu buta, Allah itu tidak bisa mendengar, dan Allah tidak mengawasi, maka bersiap-siaplah Anda sendiri. Yang berbuat zalim, maka apa yang Anda lakukan pasti akan mendapatkan resikonya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah. Apa yang Anda lakukan tidak bisa meliputi atau tidak mengawasi, tidak melihat
Allah itu pasti melihat apa yang Anda lakukan. Jangankan yang kelihatan, di dalam hati Anda sedikit pun ada niat yang buruk, maka Allah akan tahu. Jadi jangan menganggap Allah itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak mengawasi. Karena di sini katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jadi di sini Allah itu tidak akan luput pandangannya melihat Anda semua yang ada di dunia maupun yang di alam gaib. Semuanya akan terpantau. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Semuanya akan terpantau oleh Allah. Dan tidak akan lepas dari pandangan Allah. Karena apalagi perbuatan yang zalim, itu semuanya akan terlihat. Jadi jangan menganggap bahwa Anda itu berbuat yang benar, Anda berbuat zalim, Anda diberikan amanah, tidak bisa menjalankan amanah itu sendiri, sehingga Anda itu sewenang-wenang berbuat seenaknya sendiri, lalu Anda merasa itu tidak ada masalah karena Allah tidak langsung memberikan siksa. Jangan coba-coba punya pikiran itu. Karena itu pasti akan terjadi pada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang punya syirik, orang-orang yang hasud, orang yang tadi, itu pasti akan mendapatkan balasannya. Itu pasti hak. Dan sebaliknya bagi orang yang mau mengajak-ngajak sesuatu perkara yang baik, memberikan sesuatu yang baik, memberikan sedekah yang bagus, memberikan apapun yang sifatnya secara syar'i itu adalah benar, maka semuanya pun akan mendapatkan risikonya. Dan insya Allah adalah sahabat-sahabat Majelis Jamiah Rud ini adalah orang-orang yang sadar, mau menyadari akan suatu kebaikan dan sadar akan suatu keburukan. Dan keburukan itu bagi sahabat-sahabat Majelis Jamiah Rud insya Allah akan dijauhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah in akhadhahu alimun syadid. Dan ketahuilah Allah itu akan memberikan siksa kepada orang-orang yang zalim, sangatlah mengerikan. Karena apa? Karena orang yang tadi menganggap sepertinya Allah itu dianggap buta, Allah itu dianggap tidak mendengarkan, Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak bisa mengawasi, menganggap seperti itu. Dan Anda seenaknya sendiri dengan tahtanya Anda sendiri, dengan hartanya Anda sendiri berbuat kezaliman dan memakai tahta Anda dengan caranya untuk kepentingan diri Anda sendiri, maka disitulah Allah akan memberikan siksa yang sangat luar biasa pedihnya dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat salah lainnya. Insya Allah teman-teman sahabat-sahabat Majelis Jamiah Rud Cirebon jauh dari apa yang saya terangkan tadi. Anda adalah orang-orang, bukan orang-orang yang jahat, orang yang zalim, dan Anda adalah orang-orang yang melakukan sesuatu kebaikan, dan Anda adalah orang-orang yang mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk agama dan memberikan sedekah ilmunya kepada yang lainnya dengan caranya membagikan informasi yang baik pula. Insya Allah semua itu saya cukupkan keterangan tentang bab pengetahuan agama ini. Insya Allah akan dilanjutkan lagi dengan video yang terbaru lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.